depan kita sudah masuk pengajaran tentang Paskah. Ya, sebelum Paskah pada hari Jumat tanggal 18 kita ibadah Paskah, perjamuan kasih, ya saudara, santai perjamuan kasih seperti biasa. Dan Paskah tahun ini saya ambil satu tema Paskah, tidak ada Paskah tanpa kasih. Jadi mulai minggu depan kita akan belajar firman Tuhan tentang pengajaran tentang Paskah. Temanya bermati untuk berbuah. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita baca Amsal 4 ayat 18, saudara, ini ayat emas kita. Amsal pasalnya yang keempat ayat 18. Anda baca di monitor juga bisa, saya baca di buat saudara. Amsal 4 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar, saya kasih garis besar Alkitab saya dengan stabilo, jalan orang benar. Kalau ada jalan orang benar, berarti ada jalan orang yang salah. Ada orang yang berjalan dalam kebenaran, tapi ada orang yang berjalan dalam dosa dan kesalahan. Jadi kuncinya jalan orang benar. Kalau kita di perjalanan, di sebuah perjalanan kita mau menuju satu tujuan, saudaraku, dan kita tidak tahu persis jalan-jalannya juga, belok kanan belok kirinya, maka kalau kita tiba di persimpangan jalan, kita harus bertanya. Ada pepatah katakan, malu bertanya, sesat di jalan. Dalam dunia rohani sama seperti itu. Supaya kau bisa berada di jalan yang benar, di posisi yang benar, di satu tempat yang benar, ya, maka kau jangan malu bertanya. Tanya sama Tuhan. Ya, kalau kau ingin menuju satu perjalanan, membuat satu perjalanan, membuat satu bisnis, ingin menuju satu lapangan pekerjaan, kau tanya sama Tuhan. Bagaimana Tuhan? Tunjukkan kami jalan yang dikehendaki Tuhan, supaya saya bisa hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ya, sebab rencana Tuhan itu rencana yang tidak pernah gagal. Rencana kita sering gagal. Jadi makanya kita sering-sering kita bertanya sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan, kalau mau ini jalan dari Tuhan, rencana Tuhan buat saya, kehendak Tuhan buat saya, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal, ya, maka biar saya berjalan di jalan ini. Kalau tidak, Tuhan tutup jalan dan Tuhan buka jalan yang lain. Jadi saudara sebanyak bertanya sama Tuhan, ya, supaya kita tidak tersesat. Apalagi kalau kita sudah di persimpangan jalan, bertanya sama Tuhan. Jalan orang benar, kuncinya jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Apa itu cahaya fajar? Itu pagi hari. Cahaya fajar itu cahaya pagi hari, ya, yang selalu bercahaya, sinar matahari di pagi hari itu cahaya fajar. Jadi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, cahaya pagi hari yang selalu bersinar di pagi hari, yang kian bertambah terang. Jadi bertambah terang, jalan orang benar itu kian bertambah terang. Walaupun dia hidup di satu tempat, di satu jalan yang penuh kegelapan, tapi jalan orang benar, dia akan berjalannya tambah terang, ya, sampai rembang tengah hari. Tengah hari itu jam 12 siang, ya, jadi tengah hari itu jam 12 siang. Jalan orang benar seperti begitu, ya, tambah terang bukan tambah gelap. Usahanya tambah bercahaya bukan tambah gelap, bukan tambah bangkrut, bukan tambah kecil tapi tambah besar. Itu jalan orang benar, itu hidup orang benar. Dia akan bercahaya seperti fajar pagi hari, yang tambah terang bukan tambah redup, bukan tambah padam, tapi tambah terang sampai rembang tengah hari. Kenapa sampai rembang tengah hari? Tidak sampai jauh malam atau berganti hari, tapi sampai rembang tengah. Ya,
tengah hari itu, kalau menurut jam itu jam 12 siang, itu tengah hari. Sebab satu hari ada 24 jam, jadi tengah hari itu jam 12 siang. Coba kalau jam 12 siang Anda keluar dari rumah Anda berdiri di terang matahari, maka apa yang terjadi waktu kita berdiri di tengah matahari, tengah hari jam 12 siang, matahari bersinar dan matahari tepat ada di tengah-tengah langit. Itu jam 12 siang, itu tengah hari. Dan akan kita lihat waktu kita berdiri di tengah hari, terbang tengah hari, maka bayang kita itu tidak menyamping ke kanan, dia tidak menyamping ke kiri, dia tidak menyamping ke depan, dia tidak di belakang, tapi dia tepat berada di posisi di mana kita berdiri. Ada satu posisi yang tepat, bayang-bayang hidup kita. Jadi kalau orang benar itu jalan orang benar tambah terang seperti cahaya fajar. Jadi apa yang dijalani dia, apa yang menjadi bisnis dia, apa yang menjadi pekerjaan dia, apa yang menjadi tujuan dia, itu selalu tepat sasaran, tidak akan menyimpang sasaran, tidak ke kanan atau tidak ke kiri, tidak ke depan atau tidak ke belakang, tepat, selalu tepat. Jalan orang benar itu selalu tepat. Dia tambah terang sampai tengah rembang tengah hari. Itu jalan orang benar, saudara. Orang benar juga hidupnya seperti terang. Yesus katakan kamu adalah terang dunia. Jadi siapakah kamu itu? Yaitu orang-orang benar. Kita menjadi terang. Nabi Yesaya katakan bangkitlah kau menjadi terang. Dunia di mana kita tinggal sekarang ini, bumi di mana kita hidup sekarang ini, sudah penuh dengan kelam kabut, penuh dengan kegelapan. Kalau berbicara tentang kegelapan, malam hari itu berbicara tentang satu kejahatan, sesuatu yang tidak benar menurut kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan di jalan orang yang benar, itu yang benar, saudara. Cari orang pintar bertitel sekarang itu banyak. Anda mencari orang bertitel sekarang banyak. Yang berpangkat juga banyak. Sekarang ada satu komplain di masyarakat kepada ABRI, ada 200 jenderal. Itu 200 jenderal itu menganggur. Belum lagi dalam dunia pendidikan ada berapa ribu sarjana itu juga menganggur, saudara. Sebab memang kita hidup sudah memasuki masa yang sangat sulit, masa yang sangat sukar sekali. Seperti 2 Timotius pasal 3 katakan, kita hidup di masa-masa yang sukar. Sebab itu gereja perlu dipersiapkan oleh Tuhan bagaimana hidup dalam masa yang sukar. Salah satunya adalah jalan di jalan yang benar. Jadilah kau hidup dari orang benar. Kau hidup akan tambah bercahaya, tambah terang sampai rembang tengah hari, saudara. Nah, jadi kita lihat di situ cari orang pintar itu banyak, tapi cari orang benar kau susah, sulit. Kau mencari suami yang ganteng-ganteng sekarang kayak pemain drama Korea banyak, saudara. Kau mencari cantik-cantik, istri-istri yang cantik-cantik seperti artis-artis Korea banyak, tapi cari suami yang benar itu susah. Ini kok cari istri yang benar juga susah. Ya. Sebab itulah kita lihat di sini bahwa tapi kalau kita hidup di jalan yang benar, jadi orang benar, ya, kita akan tambah terang, kita akan bercahaya. Ya. Sedikit sekali orang benar. Zaman Sodom dan Gomora, Tuhan katakan kepada Abraham, aku lihat kejahatan Sodom Gomora ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi, sudah tidak bisa diampuni lagi. Dosa Sodom dan Gomora, orang-orang Sodom dan Gomora itu sangat jahat, dan kejahatan sudah memuncak sampai ke hadirat Tuhan. Tuhan tidak bisa mentolerir semua. Tuhan mau bakar seperti Sodom dan Gomora yang ada beberapa juta mungkin jumlahnya, dibakar dengan api. Lalu Abraham bertanya sama Tuhan, Tuhan, sebab di Sodom dan Gomora ada keluarga yang bernama Lut dengan istrinya dan kedua anak. Maka Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, masakan kau binasakan orang benar dengan orang tidak benar? Sebab ada saudaraku di sana namanya Lut, satu keluarga tinggal di Sodom dan Gomora. Lalu Abraham katakan, bagaimana kalau ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora? Tuhan katakan, Abraham, kalau di Sodom dan Gomora ada 50 orang benar, Sodom dan Gomora kami tidak binasa.
Tidak ada 50. Lalu turunlah ke 40, turunlah ke 30, turunlah ke 20, sampai turunlah ke 10. Abraham katakan kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana kalau ada 10 orang benar di antara jutaan orang Sodom dan Gomora? Tuhan katakan, Abraham, seandainya ada 10 orang benar, aku tidak binasa, aku tidak bakar bumi hanguskan kota Sodom dan Gomora. Bayangkan, tidak ada 10 orang benar, hanya Lut yang dianggap benar di mata Tuhan, diselamatkan. Tapi sayang istrinya, dia melanggar firman Tuhan, dia menoleh ke belakang, dia jadi tiang garam. Anak yang pernah ke Israel mungkin pernah lihat, sampai sekarang patungnya istri Lut ada di Israel, masih ada di sana. Habis sedikit orang benar. Ini saja Indonesia saja saya katakan bisa hancur lebur berantakan. Kalau kurang orang benar, maka dari itulah firman Tuhan katakan, kita adalah garam-garam dunia. Orang benar, dia jadi garam dunia. Anda tahu apa fungsinya garam? Garam itu untuk menahan busuk. Kalau ikan atau daging itu digarami, dia akan tahan awet, tidak gampang membusuk. Firman Tuhan katakan, kamu adalah garam-garam dunia. Kita ini garam dunia. Jadi orang benar itu garam dunia. Misalnya sudah busuk, sudah membusuk negara ini. Setiap negara sudah membusuk. Kalau tidak banyak orang benar bisa, dan akan dihukum Tuhan. Saudara, sama Nabi Nuh juga sama. Tuhan katakan, Nuh, buatlah sebuah bata. Buatlah sebuah bata yang besar. Sebab dunia sudah penuh dengan kejahatan. Tuhan tidak mau berbantah-bantah lagi dengan manusia. Buat sebuah bata. Dan hanya Nuh orang yang di antara jutaan manusia pada zaman Nabi Nuh. Cuma Nuh satu keluarga, anak, mantu, 8 orang. Cuma itu orang benar. Dan yang masuk bahtera cuma itu. Dengan binatang sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera. Tidak ada orang benar. Cuma Nuh satu keluarga. Sebab itu Nuh waktu bahtera itu sudah jadi. Bawa binatang-binatang satu pasang masuk ke dalam bahtera. Sebab sudah tidak ada orang benar pada zaman ini. Nuh masuk kau ke dalam bahtera, dan Tuhan tutup pintu bahtera. Lalu banjir, Tuhan kirim hujan 40 hari 40 malam. Bumi dihukum dengan air bah. Habis semua kehidupan. Sebab tidak ada orang benar, cuma Nuh satu keluarga orang benar. Kenapa Nuh menjadi orang benar satu keluarga? Sebab firman Tuhan katakan, Nuh hidupnya bergaul dengan Tuhan. Nuh bergaul dengan Tuhan, jadi dia jadi orang benar. Firman Tuhan katakan, siapa bergaul dengan orang bijak, dia jadi orang bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal, dia jadi malam hidup. Jadi sedikit sekali sudah. Sebab itu marilah kita belajar sebelum firman Tuhan. Kita mau hidup di jalan orang benar, kita mau jadi orang benar, sehingga kita jadi garam dunia ini. Kita jadi terang di tengah-tengah keluarga kita. Kita jadi terang di tengah-tengah tetangga kita. Kita jadi terang di tengah dunia yang sudah penuh dengan kegelapan. Kita harus berjalan di jalan orang yang benar, bukan di jalan orang yang salah. Orang kalau sudah salah jalan, kenapa orang itu jadi susah hidupnya? Masa depannya suram, usahanya bangkrut apa? Kemungkinan dia salah jalan, dia tidak berjalan di jalan orang yang benar. Bahwa firman Tuhan kata kalau orang itu orang benar, dia berjalan jalan yang benar sudah pasti. Dia akan bercahaya seperti fajar pagi hari. Dia akan tambah bercahaya sampai rembang tengah hari. Itu tanda, itu ciri orang benar. Walaupun dia hidup tengah kegelapan dunia, dia tetap berjalan. Cuma ada 2 jalan firman Tuhan kata. Jalan yang lebar, yang banyak dipilih sama orang. Orang banyak pilih jalan yang lebar, yang menuju pada kebinasaan. Sebab di jalan yang lebar, orang bisa hidup seenak, orang bisa berjalan seenak, orang bisa berlaku seenak. Sebab jalan itu lebar, jalan itu luas, seenak. Tapi akhirnya firman Tuhan katakan, orang yang berjalan jalan yang lebar, yang hidup seenaknya, semaunya sendiri saja, tidak mau berpegang kepada kebenaran, tidak hidup dengan satu kebenaran yang benar, akhirnya menuju kepada kebinasaan. Dan orang yang berjalan yang sempit, ini jalan orang yang benar, menuju pada satu,
kehidupan yang kekal. Kalau orang berjalan di jalan yang sempit, orang tidak bisa seenaknya saja. Orang tidak bisa hidup seenaknya saja. Orang tidak berkelakuan seenaknya saja. Sebab jalan ini sempit, tidak bisa macam-macam. Kau tidak bisa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebab ini jalan orang benar, jalan yang sempit. Itu yang menuju pada satu kehidupan yang kekal. Anda tinggal pilih. Hidup ini adalah pilihan. Kau mau hidup di jalan orang salah, jalan yang lebar, atau di jalan yang sempit, jalan orang benar. Hidup ini pilihan. Dari sejak kita dikandung oleh kita, orang tua kita sudah pilih kita nama. Kita lahir, orang tua kita pilih baju-baju. Kita menyiapkan anak-anak, Tuhan pilih lagi sekolah. Hidup ini pilihan. Anda tinggal pilih. Mau jadi orang benar atau jadi orang yang tidak benar. Itu pilihan Anda. Malam hari kita akan belajar 5 alasan. Itu saja kenapa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang tambah hari tambah terang sampai remang tengah hari. Ada 5 alasan. Kita masuk alasan yang pertama, kita lihat di sini. Mazmur 37 ayat 25. Kenapa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang tambah terang sampai remang tengah hari? Sebab ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Alasan yang pertama, kenapa jalan orang benar tambah hari tambah terang sampai remang tengah hari? Selalu tepat, berkesudahan dengan tepat, ada di posisi yang tepat, bukan di posisi yang salah, di area yang benar. Sebab ada penyertaan Tuhan. Mazmur 37 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Ini Mazmur Raja Daud. Siapa Daud? Kita tahu backgroundnya Daud. Dia seorang gembala yang sangat tidak diperhitungkan. Kalau saya punya anak gadis saya, kalau saya hidup di zaman Daud, saya bertetangga dengan Daud, saudara. Saya tidak akan anak saya kasih untuk pacaran lagi nikah sama Daud. Kenapa? Sebab Daud kerjanya cuma ngangon kambing. Berapa hasil ngangon kambing misalnya? Tapi Daud orang benar. Dari seorang pengangon gembala, ngangon kambing, dia bisa jadi raja kedua atas bangsa Israel. Itu jalan orang benar. Dari gembala yang tidak diperhitungkan, yang sangat tidak dipandang, tapi dia punya hidup jalan yang benar. Tuhan angkat dia, pakai dia menjadi raja kedua atas bangsa Israel, menggantikan Raja Saul. Dan Mazmur 37 ini adalah pengalaman Raja Daud. Mazmur ini ditulis pada waktu Daud sudah tua. Jadi Daud sudah tua, sudah mau mati, sudah usul, tinggal tunggu lonceng kematian. Maka dia tulis Mazmur ini. Mazmur Raja Daud yang terkenal itu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ini Mazmur Raja Daud yang katakan begini, dulu aku muda. Lalu Mazmur ini dikasihkan kepada pemimpin pujian. Kasihkan di pemimpin pujian. Nyanyikan di bait Allah, nyanyikan di rumah Tuhan. Katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah, kasih garis besar Alkitab saudara, tidak pernah Daud katakan, kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Jadi alasan pertama kenapa orang benar, jalan hidup orang benar, tambah percaya. Sebab ada penyertaan Tuhan dalam hidup dia. Dan ditulis oleh Mazmur Daud, oleh Daud. Sebelum dia meninggal, dia tulis Mazmur ini. Dan sampai sekarang menjadi berkat. Dulu aku muda, sampai sekarang aku tua. Aku tidak pernah akan melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Dan anak cucunya menjadi pengemis. Anak cucunya gagal semua. Angkatan orang benar, anak cucunya akan perkasa di bumi. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua kita lihat saudara, kita akan baca Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Alasan yang kedua, selalu ada kebangkitan atau pertolongan
orang yang benar. Kita lihat di sini Amsal pasal 20 berapa itu, 24 ayat 16. Ini bunyi firman Tuhan. Ini ditulis oleh Rasul adalah anak Raja Daud. Sebab 7 kali orang benar jatuh. 7 kali orang benar jatuh. Jadi orang benar saja itu bisa jatuh bangkrut. Orang benar saja bisa jatuh dalam kegagalan. Apalagi kalau kau hidup tidak benar. Bayangkan apa yang terjadi dalam hidup saudara. Orang benar bisa 7 kali, angka 7 itu berbicara tentang kesempurnaan. Jadi kalau kita ketemu angka 7 dalam Alkitab, itu berbicara tentang kesempurnaan. Orang benar bisa jatuh. Paulus katakan, orang benar saja hampir-hampir binasa, tidak bisa diselamatkan. Apalagi kalau kau hidup tidak benar. Apalagi situasi seperti sekarang. Tapi ada satu jaminan di sini firman Tuhan katakan, 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali, ia akan bangkit kembali. Tapi kalau orang tidak benar, dia jatuh, dia tidak bangkit kembali, habis. Tapi orang benar, dia bisa jatuh sampai 7 kali, dia gagal lagi. Seperti Thomas Edison yang menciptakan lampu ini. Berapa kali dia gagal, puluhan kali dia gagal. Tapi niatnya benar, proses berpikirnya benar. Dia menjadi orang yang berhasil, dia bisa menciptakan rezeki. Kalau orang benar saja bisa jatuh, kau bisa bayangkan kalau kau hidup tidak benar. Kau tidak bisa bangkit lagi, kau akan habis. Kau akan game over sudah. 7 kali orang benar itu jatuh, ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sebab Mazmur katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Apabila ia jatuh karena tertipu, jatuh karena tersandung, bermacam-macam. Tapi ada jaminan Tuhan, Tuhan akan bangkitkan dia kembali. Dia tidak biarkan jatuh tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar. Kalau dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Tangan Tuhan menopang dia. Jadi jatuhnya orang benar tidak jatuh tergeletak di bawah, tapi dia jatuh di tangan Tuhan, tangan kebenaran. Di tangan Tuhan kanannya ada umur yang panjang, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Jadi itulah sebabnya orang benar, dia akan bercahaya seperti fajar, tambah hari tambah terang sampai rembang tengah hari. Alasan yang ketiga kita lihat di sini, Amsal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20, saudara. Kenapa? Alasan yang ketiga, jalan hidup orang benar akan selalu bercahaya di tengah kegelapan sekalipun, di tengah kesulitan sekalipun. Sebab orang benar itu dapat dipercaya. Amsal 28 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Orang, kasih garis besar Alkitab saudara, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi orang itu, orang benar, sebab orang ini dapat dipercaya. Waktu adik saya sekitar 6-7 tahun yang lalu, itu saya pulang kampung, dia ngomong-ngomong dia mau bekerja. Ya, pekerjaannya sudah besar juga sebenarnya, tapi dia ingin buka sendiri. Saya bilang, kau buka, suku cadang mobil itu miliaran kamu punya modal, sedangkan kamu punya modal berapa?
Saya tanya, ya kita pribadi cuma ada 60 juta. Lalu dia bilang nanti minjam ke saudara-saudara, ada kasih minjam 100 juta, ada kasih minjam 50 juta, kumpul beberapa ratus juta. Ya, lalu dia share sama sales yang menunjang, dia bilang namanya Wewe, buka. Nanti aku bilang sama bos di Jakarta, bisa dikasih tempo, ya ambil barang 1 bulan, bayar 1 bulan bayar. Saya pesan sama dia, sama adik saya, kamu itu memang tidak perlu modal yang besar, yang penting kau bisa dipercaya. Dan kalau dagang nanti itu sudah laku barang, kau jangan putar-putar uang orang, cepat bayar. Iya kok, seminggu dapat 50 juta, lah setor, ambil lagi, dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, diberkati. Sekarang sudah jalan sekitar 7-8 tahun. Dia bisa beli ruko 1,4 M itu cash. Dia bisa beli mobil. Dia bisa kuliahkan anaknya 2 di Jogja, 1 di Semarang. Ya, dia bisa bangun rumah. Dapat dipercaya kok. Firman Tuhan tidak salah. Orang yang dapat dipercaya itu mendapat banyak berkat, bukan sedikit berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ya. Untuk menjadi kaya kau tidak usah untuk menjadi kaya berusaha menjadi kaya, tidak perlu. Yang perlu kau dapat dipercaya. Kalau kau dapat dipercaya, kau dapat banyak berkat. Apalagi kalau kau bisa dipercaya sama Tuhan. Ini masalah di sini. Ya. Gereja-gereja besar sekarang sedang bermasalah. Ada beberapa gereja pendeta yang masuk pengadilan, menggelapkan uang gereja sampai ratusan miliar. Masih berjalan acara TV. Nah, tidak digugat lagi. Tidak bisa dipercaya, hilang kepercayaan. Kenapa terjadi demo besar-besar? Terjadi kerusuhan. Sebab ini negara di mana sedang mengalami satu krisis kepercayaan. Saya katakan kalau kita krisis ekonomi, kita mengalami krisis ekonomi, kita kekurangan, kita kesukaran ekonomi. Paling itu menyusahkan, paling itu bisa membinasakan tubuh kita saja, fisik kita saja bisa mati karena kurang gizi, kurang makan. Tapi Anda tahu, kalau orang krisis kepercayaan, kurang percaya, dia bisa binasa. Waktu Yesus tegur murid-murid yang ketakutan binatang bate perahu. Jam 3 pagi Yesus datang. Yesus peduli, dia lihat perahu murid susah payah, air sudah masuk lubang tenggelam. Mereka berteriak-teriak, Petrus, semua, Yakobus, Yohanes. Yesus datang. Pada waktu Yesus datang kepada mereka, Yesus tegur mereka. Yesus katakan, hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang? Ini krisis seperti kau hilang kepercayaan. Karena kau tertekan dengan keadaan, kau tertekan dengan situasi, kau bisa kehilangan kepercayaan kepada Tuhan sekalipun. Suatu saat ada seorang pemain akrobat, diambil setas kawat, dia bentangkan dari ujung sini sampai ujung sana. Dan biasanya kalau pemain sirkus, ya, ada pemain yang ingin berjalan di atas kawat, di bawahnya dikasih pengaman jaring-jaring, supaya kalau dia jatuh, dia tidak binasa, tapi tidak cacat seumur hidup. Dia bisa jatuh di jaring-jaring dan tetap selamat, tidak apa-apa. Tapi ini pemain sirkus, pemain akrobat, dia bentangkan buat kawat ke ujung sana ke ujung sini. Dia berjalan membawa sebatang besi dari ujung sini sampai ujung sana. Penonton di bawah banyak, di bawah itu dia dikasih pengaman. Kalau dia jatuh, dia cacat seumur hidup, atau dia mati ditukar. Itu berisiko tinggi sekali. Dia berjalan dari ujung sini sampai ujung sana.
Dia bawa tas dipasang besi, batang besi. Tiba di sana, wah luar biasa. Orang Pantai Kosta yang nonton banyak orang Pantai Kosta ya. Wah tepuk tangan semua. Nah, yang Pantai Kosta kan suka begitu, senang tepuk tangan. Ya, makanya kalau di gereja-gereja orang Pantai Kosta nggak ada nyamuk, bersih. Takut tepuk tangan. Ya, sambil joget-joget. Ya, nyanyi yang semangat. Ya, cincin. Waktu dia ibadah di gereja, dia duduk di depan situ, dia paling depan. Lalu yang memimpin itu anak-anak muda, biasa anak muda itu, ya. Serong kiri, serong kanan, kan nyanyi bebek angsa, potong bebek angsa. Wah, itu nyanyi semangat sekali, saudara. Nyanyinya itu lagu. Kalau sangkakala bunyi, ku mau di sana. Semangat. Kalau sangkakala bunyi, kita mau di mana? Di sana. Ya. Kalau sangkakala bunyi, kita mau di mana? Di situ. Cincin bingung. Dia komplain sama pendetanya. Oh, saya ini udah tua nih. Ini nyanyi bagaimana? Semua mau di sana, semua mau di situ. Aku nanti bingung tuh cincin. Ya pendetanya bilang, wih cincin udah tua di mana saja, tidak apa-apa dah. Mau di kiri, mau di kanan. Ini apa yang terjadi sudah sampai di sini, wah tepuk tangan semua, hebat. Lalu pemain akrobat ini berkata, saudara percaya, kalau saya kembali dari sana ke sini akan tiba dengan selamat. Oh percaya, tepuk tangan semua, percaya. Si pemain akrobat ini dia turun ke bawah. Dia ambil sebuah kursi, dia bawa naik ke atas. Saudara percaya, saya akan bawa kursi ini berjalan dari sana ke sini, tiba dengan selamat. Percaya, hebat, percaya. Sudah terbukti kau bisa berjalan dengan selamat. Kau berani tanpa ada pemaman di bawah. Percaya. Lalu si pemain akrobat berkata, siapa yang percaya kalau saya bawa kursi ini dari ujung sana sampai sini tiba dengan selamat? Tidak ada satupun yang mau percaya. Ada banyak yang berpikir percaya sih percaya. Kalau jatuh, cacat seumur hidup. Bisa mati di tempat, percaya sih percaya. Benaran Nabi Yesaya kata, bangsa ini memuji aku, menyembah aku di mulutnya saja, percaya di mulutnya saja, tapi hatinya jauh. Itulah manusia, lain di hati, lain di mulut. Percaya di mulut saja, tapi hatinya ini kurang percaya, krisis kepercayaan. Karena terpengaruh dengan situasi kondisi. Percaya sih percaya, kalau jatuh, nah itu seringkali kita tidak mengalami banyak mujizat di masa-masa yang sulit. Kita kurang percaya, kita bimbang, iya atau tidak, sembuh atau tidak, berhasil atau tidak. Satu seorang ateis datang sama pendeta. Dia bawa sebuah rantang tertutup. Dia datang sama pendeta. Seorang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak beragama. Datang sama seorang pendeta, dia bilang, Om, ya apa? Om berdoa, ini rantang saya tutup kosong. Kalau Om berdoa, lalu Tuhan buat mujizat, ada roti di dalamnya, saya mau percaya Tuhan Yesus, saya mau ikut Tuhan Yesus. Dan bijaksana si pendeta berkata, iman Kristen kami tidak seperti begitu, Pak. Firman Tuhan mengajarkan, iman kami mengajarkan, kau percaya dulu baru
Bukan melihat dulu baru percaya. Ini banyak yang terjadi dalam hidup kita. Mau melihat dulu baru percaya. Iman tidak seperti begitu. Percaya benar tidak seperti begitu. Kau percaya dulu baru melihat. Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Itu iman. Yang terakhir kita lihat, yang keempat. Roma 1:16. Roma 1:16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu Roma 1:16. Oh, salah itu ya saudara. Ini kekuatan firman. Roma 1 di kitab Roma itu ada berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ya. Jadi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi Paulus katakan, hidupku ini karena percaya, bukan karena melihat. Itu ada ayatnya 2 Korintus 5 ayat ke-7. Jadi kenapa orang benar itu hidupnya tambah hari tambah terang sampai renang tengah hari? Sebab dia hidup oleh iman. Dia punya iman. Iman yang sungguh. Iman yang disertai perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan itu mati. Tapi bukan percaya seperti yang penonton akrobat itu, saudara. Paulus katakan hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kau hidup karena melihat, itu celaka hidup. Kalau kau lihat masalah, kau lihat kebutuhan, kau lihat situasi kondisi yang sulit itu, kau lihat persaingan yang sudah sangat berat seperti begini, dari yang halal sampai yang haram dikerjakan. Kau lihat penyakitmu, kau lihat kebutuhan hidupmu, kebutuhan satu datang, kebutuhan lain tertutup, kebutuhan satu datang. Penyakit satu sembuh, penyakit lain juga menimpa kita. Kalau kau lihat yang seperti begitu, kau akan lemah, kau akan kehilangan kepercayaan, kau akan mengalami krisis kepercayaan, krisis iman. Tapi firman Tuhan katakan orang yang benar akan hidup oleh iman. Sebab itu Paulus katakan, pakailah iman dalam setiap keadaan. Jadi apa menjadi kebutuhanmu hari-hari? Apa menjadi pergumulanmu hari-hari? Imani itu, Tuhan pasti tolong. Makanya setiap pagi coba Anda biasakan. Tiap pagi kita bangun tidur, kita berkata, sesulit apapun hari ini aku percaya Tuhan tidak biarkan ku berjalan sendiri. Tuhan tidak biarkan ku bergumul sendiri, berkata-kata. Ya, sebab kesulitan itu memiliki nilai yang positif. Berapa banyak tokoh-tokoh iman yang hidup dalam kesulitan, tumbuh saya, Yusuf jadi raja muda di Mesir. Ayub dipulihkan 2 kali lipat, saudara. Pakai imanmu, gunakan imanmu. Jadi setiap pagi kalau saudara bangun, saudara berusaha berkata-kata. Ada kuasa dalam perkataan orang percaya. Kalau kau berkata kepada gunung itu pindah, Yesus katakan, maka gunung itu akan pindah. Apa yang kau katakan itu terjadi. Jadi berkata-kata dengan positif. Yang terakhir kita lihat, kenapa orang benar bercahaya sampai remang tengah hari. Yakobus 5:16. Ini ayat terakhir. Yakobus 5:16. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Garis besar Alkitab saudara. Doa orang yang benar. Jadi kalau ada 2 orang yang benar, ada 2 orang yang salah, ada 2 orang yang tidak benar. 2 orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Tokoh-tokoh iman yang benar dia berdoa, akan banyak perkara-perkara besar yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tadinya sakit mau mati jadi umur panjang 15 tahun lagi. Yang bengkok-bengkok jadi lurus. Kalau orang benar itu berdoa, banyak perkara-perkara besar terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan kita akan tambah terang sampai rembang tengah hari. Tuhan memberkati.